Ya pemirsa, siang hari ini kita bisa lihat ya, ini tanjakan yang terkenal curam, tajam, dan sangat menikungnya. Gak karu-karuan, bahaya sekali nih pemirsa. Ini namanya tanjakan Cinomati ya. Jadi banyak kejadian dan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan di sini karena jalannya terlalu curam dan terlalu tajam pemirsa. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesehatan ya, amin. Nah, pada siang hari ini saya ditemani oleh Alfian ya. Alfian ya sekarang akan menuju Cinomati ya. Cinomati adalah tanjakan super tajam dan super curam ya, super curam banget ya. Itu di daerah Imogiri ya, Jalan Imogiri sana, daerah Mangkunan sana, yang sering dilewati, aslinya sih tidak sering dilewati orang banyak ya, cuman termasuk jalur selatan ya, jalur utama selatan ya, itu termasuk jalur utama selatan yang akan menghubungkan Gunung Kidul dan Bantul ya, seperti itu. Kalau tembus ke sana terus adalah ke Gunung Kidul. Tapi kalau daerah sini ya termasuk masih daerah Bantul, Yogyakarta guys. Nah, kenapa kita ke sana ya? Karena di sana konon katanya nih, ya tidak konon katanya lagi, tapi emang realitanya di sana sering terjadi kecelakaan maut ya Al ya. Sering terjadi kecelakaan maut dan sering terjadi kendaraan yang melintas sering tidak terkontrol ya, alias jika benar-benar tidak kuat nanjak. Nah betul, nah itu adalah apa, jalan yang sangat curam dan sangat ini ya Al ya, sangat pokoknya sangat berbahaya sekali lah kalau tidak berhati-hati. Nah makanya untuk kali ini saya dan Alfian akan mengajak kalian untuk melihat jalan tanjakan Cinomati itu seperti apa ya. Nah dan bagaimana trik dan tips untuk melewati jalan Cinomati ya Al ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan Matic ya, seperti ini guys ya. Kita menggunakan Vario 125 tahun 2018 lah. Nah itu nanti kita tes dan kita uji untuk melewati jembatan tanjakan Cinomati di sana ya guys ya. Nah untuk hari ini kami rutenya di situ dulu ya guys ya. Dan ini kami baru melewati Jejeran ya Al ya, Jejeran Pleret Bantul. Nah biasanya di sini banyak sekali aktivitas orang-orang ya guys ya. Aktivitas orang-orang yang biasanya kalau tidak hari libur ya banyak orang yang berangkat sekolah, terus ada yang orang kerja ke kantor, terus banyak juga orang-orang yang ya banyak juga orang-orang yang beraktivitas di daerah sini ya guys ya, ke pasar ataupun ke daerah-daerah aktivitas pokoknya gitu ya. Oke guys, kita sebelum nanjak ke Cinomati kita beli BBM dulu ya, karena udah strip 2 nih BBM-nya. Tapi antri Al ya. Gimana Al ya? Enggak usah. Ya wis lah. Kita nyari pom bensin yang lain. Nah, nanti agar sampai Cinomati itu tidak kehabisan bensin dan tidak kekurangan bahan bakar ya. Nah, kalau antri ya terlalu lama membuang waktu ya Al ya. Kita cari yang simple dan kita cari yang singkat aja guys. Nah oke, bagi pemirsa yang ingin melihat rute-rute kami lainnya bisa dilihat ya. Kalau mungkin teman-teman mau melihat rute kami di JLS atau jalur lintas selatan daerah Gunung Kidul ya terutama. Soalnya kemarin kita sudah melintas ke sana. Nah untuk videonya bisa dilihat ya, untuk video-video yang lainnya. Juga untuk daerah kota-kota Jogja ya, nanti akan saya upload dan akan saya jelaskan tentang rute-rute kota Jogja ya, daerah-daerah kota Jogja mana saja yang berpotensi tempat wisata atau tempat kuliner
ataupun spot-spot foto yang menarik untuk bisa dikunjungi para pemirsa ya gitu. Oke guys. Oke guys. Nah ini agak dadaan ya. Nah tapi ya alhamdulillah remnya ini udah dicoba dan makan ya guys ya. Nah, selain itu sebelum berkendaraan kita sebaiknya berdoa dulu ya guys ya, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan sebelum kita berkendara kita juga sebaiknya harus mengecek motor ya, cek fisik motor. Terus kita harus pakai helm dan mematuhi tata tertib lalu lintas ya guys ya. Nah itu kantor pos. Oke siap Al. Nah kita harus mematuhi tata tertib lalu lintas guys. Nah, agar kita juga selamat, kita juga tidak membahayakan pengendara motor yang lainnya guys. Nah seperti itu guys. Oke guys, kita sambil ngobrol kita nyari SPBU ya, agar kita nanti ngisi bahan bakar biar tidak macet di jalan ya guys. Tentu saja tidak macet, agar tidak macet di jalan guys. Nah ini daerah Pleret Wonokromo ya Al ya, daerah Pleret Wonokromo ya Al ya. Nah ini dari dulu tahun 2016 saat dulu terjadi gempa bumi yang mengguncang Jogja, Bantul dan sekitarnya. Ini paling parah ya Al ya. Ini paling parah ya Al ya, saat gempa bumi tahun 2016 6 ya Al ya. 6 ya. 2006. Iya, tahun 2006 ini termasuk tempat lokasi yang paling parah ya Al ya. Paling parah ya. Nah, daerah Pleret dan Imogiri itu termasuk paling parah untuk bencana alam gempa bumi tahun 2006 ya Al ya. Nah, itu di sini dulu banyak sekali, termasuk paling banyak korban, dan ini ya termasuk paling banyak korban bencana alam yang terjadi tahun 2006 ya. Nah, di sini banyak posko-posko keamanan dan posko-posko pengungsian, barak-barak pengungsian di sini ya. Kalau dari Puncak Sosok itu ada ini ya Al ya, ada cafe live akustik ya Al ya, yang biasanya suka nongkrong para goes dan para tempat wisata yang suka kuliner ya Al ya. Yang suka cari kopi, kuliner ya, kuliner kopi ya. Yang berada di perbukitan. Cocok sekali ya Al. Puncak Sosok. Atau Puncak Gebang. Nah, Puncak Gebang. Itu masih belum ada warung-warung kayaknya. Masih baru berarti Al ya. Yang ada warung itu Puncak Sosok. Puncak Sosok ya, udah jelas ya. Iya. Oke, bagi pemirsa yang ingin melihat suasana di atas bukit ya, atau bisa melihat pemandangan di atas ya, itu bisa langsung datang ke Puncak Sosok pemirsa. Jadi nanti di sana disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan natural ya. Iya Al, sebelum memasuki Cinowati pemandangannya indah sekali Al ya. Baik dari pemandangan alam ataupun dari ini ya jalannya ya Al ya. Sangat alami sekali, natural sekali ya Al. Nah, pemandangan seperti ini pemirsa. Ya pokoknya punya kegiatan lah daripada diam-diam di rumah. Ya, sip. Ya. Kira-kira berapa meter lagi Al? Berapa kilometer lagi Al? Sampai sepertinya. Oh ya pemirsa, ini sepertinya tidak sampai 1 kilometer lagi kita sampai tanjakan Cinowati ya Al ya. Kurang lebih 1 kiloan. Nah ini sementara kita belum ngisi BBM ini Al. Tapi aman ya Al, BBM ini aman ya, ini masih berani Al. Ya bismillah, sip. Oke, sebelum nanti sampai sana ya kita harus persiapan dulu ya. Dari bawah itu kita harus gas ya.
gas, dan nanti juga saat menurun itu kita harus kendalikan rem ya, kendalikan rem depan dan belakang ya Al ya. Nanti di handle rem dan depan dan belakang ya Al ya. Iya, harus bareng ya Al. Kalau di belakang 100%, depan 40%. Iya, sip. Nak mobil loh, nak Iya. kelaan manual bisa gantian satu persatu atau dua-duanya juga bisa. Kita mengatur rem dengan kemauan kita juga bisa, tapi kalau yang kita mobil ya seperti ini. Oh ya, oke guys, ini kita desa Wolonnya ke kanan dan kita belok ke kiri ya guys ya. Kita belok ke kiri. Berarti ini udah deket ya Al ya. Udah siap-siap ya Al ya. Oke guys, kita sudah mulai tanjakan ya guys ya. Kita ini pemandangannya bagus sekali ya guys ya. Ini jadi kanan kiri bisa dilihat ya, bukit-bukit, dan kiri juga bisa dilihat jurang ya ini ya guys ya. Jurang sangat terjal. Nah, ini kalau pada saat musim hujan kita juga harus waspada guys ya. Jangan, ini agak bahaya sekali soalnya pas longsor atau banjir ataupun saat hujan turun lebat ya, itu ya kita harus ngantisipasi pakai motor yang bannya jangan gundul ya Al ya. Kita jangan melintas nekat pakai ban motor yang gundul ya Al ya. Jangan pakai motor ban gundul dan remnya blong, jangan ya Al ya. Disarankan ya motornya yang sehat gitu ya Al ya. Oke guys, kita naik ya guys ya. Naik ya Al ya. Iya. Oke guys, ini sudah agak nanjak. Pemanasan untuk melewati tanjakan keringan dulu aja. Ini ya ringan nih guys. Jadi masih ada tanjakan nanti ya yang ini agak udah lumayan ya menuju tanjakan Sinomati. Kalau kemarin melintas di jalur lintas selatan, kita disuguhkan dengan ini ya, perbukitan yang dibelah dijadikan jalan dan dijadikan tempat untuk jalur transportasi ya. Tapi kalau yang ini benar-benar kita disuguhkan dengan pemandangan alam ya. Jadi ya bagus sekali ya guys ya. Jadi kanan kiri masih alami, terlihat natural sekali juga, masih bagus sekali. Nah, ini pemandangannya sudah lumayan bagus ini guys. Kita bisa melihat ke bawah ini. Kita juga sudah bisa melihat atas bukit-bukitnya ya guys ya. Ini jadi pertengahan ya, ini masih pertengahan. Aduh. Tanjakan level 3 Al ya. Nah, kita akan menuju tanjakan level 3 guys. Selain curam juga nanjak ya guys, ini nanjak. Ini sudah disiapkan ban-ban ya, ini untuk ya agar penghalang untuk kendaraan yang melintas gitu ya guys. Ini level 3 guys, ini agak nanjak sekali guys. Ini tanjakannya sudah mulai terasa ini guys, dan motornya juga ya lumayan stabil lah kanan ya ini guys. Nah, kita berhenti sejak di sini guys. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya sekarang baru di tanjakan Sinomati ya, yang dulu banyak sekali memakan korban dan banyak sekali, tidak jarang ya orang jatuh dari sini dan kecelakaan dari sini. Pokoknya banyak sekali ya ceritanya ya, dari mana-mana saja. Dan saya kali ini ditemani oleh rombongan dari touring mana Mas? Dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya ada banyak sih, tapi ini rombongan ini baru mencari ya, ketinggal dan saya akan tanya-tanya ya dengan mbaknya ya dan mas-masnya seputar touring ya. Oke guys. Oke Mbak, maaf, dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Uswatun. Mbak Uswatun, dari mana Mbak? Dari Demak. Dari Demak. Ya. Oh, jauh banget. Asalnya Kudus. Asalnya Kudus. Dari banyak, asalnya Kalimantan. Oh, Kalimantan tapi di Demak ya Mbak. Masih kuliah ya Mbak ya? Udah kerja. Oh, udah kerja ya. Oh, iya.
Oh ya, jadi tujuan ke Jogja ini untuk jalan-jalan ya Mbak ya? Ya liburan, Liburan ya, healing ya, hari Sabtu sama Minggu itu biasa ya? Healing ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya dari luar kota emang sengaja jalan ke Jogja itu untuk nyari suasana atau nyari tempat-tempat wisata yang ya bisa enak dikunjungi ya Mbak ya? Iya. Nah berarti kalau kesini rencananya mau kemana Mbak? Ini tadi rencananya mau ke Hutan Pinus. Oh ke Hutan Pinus 2 ya? Lewat map, terus nggak pernah lewat jalan sini, terus Iya. tiba-tiba lewat di tanjakan ini, terus motornya. Motornya mati. Iya. Berarti ini ya sedikit pengalaman untuk para pemirsa ya. Jadi ya emang Mbak kalau emang belum pernah ke sini ya itu emang ini Mbak tanjakan yang paling curam dan paling tajam ini Mbak, Cinomati, dikenal tanjakan Cinomati Mbak. Jadi ya sebelum nanjak ke sini sebaiknya dicek motor dulu untuk kesehatan, cek fisik motor kendaraan ataupun ban gundul ataupun rem yang kurang makan atau blok itu. Ya itu Mbak, ini untuk edukasi dan pelajaran untuk para pemirsa ya, agar kalau touring itu ya harus mempersiapkan ini ya kan kendaraan dan cek fisik motor ya Mas ya. Ya terutama untuk motornya harus benar-benar fit ya. Ini emang ini ya Al ya, ketinggiannya itu emang paling tinggi ya Al ya, ini daerah Bantul ya Al ya. Nah ini paling tinggi daerah Bantul ini Mbak, soalnya emang di daerah yang lain seperti Wonosari ya paling Paling tinggi ya. ini ya kalau di daerah Sumatera itu kayak Sitinjau Lawi itu loh Pak, itu tikungan paling curam dan paling ya paling tinggi ya di sini ya Mbak ya. Berarti ya itu untuk pelajaran pemirsa kalau touring itu, terutama kalau ingin touring ke daerah bukit atau daerah pegunungan, nah itu yang harus diperhatikan, pertama ban, yang kedua rem, dan yang kedua juga mesinnya juga harus fit ya, kendaraan ya Mbak ya. Iya. Dan yang terakhir bawa uang dan bensinnya full gitu ya. Ayo nggak bawa uang ya. Tinggal ya Mas ya. Ya oke pemirsa. Tapi untuk pemandangannya yang selain Hutan Pinus, kira-kira mana saja Mbak yang mau dikunjungi dan kira-kira yang mau didatangi Mbak? Kalau semisal planning ke depannya belum ada sih Belum Mas, ada, ya? karena kan kita kan terupdate, maksudnya kayak cari tahu yang terbaru apa gitu kan. Cuman ini karena mampir aja pengen ke Pinus, yang lainnya juga belum pernah gitu. Ini sebelumnya udah pernah kemana-mana sih Mas. Mantap. Ini Touring biasa-biasa aja. Gitu. ya Mbak. Kalau untuk selanjutnya masih belum tahu karena kan belum ada rekomendasi. Iya Mbak. Kalau ke daerah Gunung Kidul pernah Mbak? Pernah. Oh pernah. Sering ke Jogja berarti. Iya Mas. Oh iya. Oh ini satu lagi pemirsa. Bagi pemirsa mungkin kalau ingin ke tempat wisata atau menuju lokasi tempat wisata itu ya sebaiknya dilihat dulu di maps gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, itu penting banget itu Mbak. Iya kan, kalau kita mau ke tempat, nah iya, ke tempat yang mau kita tuju, kalau kita nggak tahu maps atau nggak tahu lokasi jalannya itu, apalagi dari luar kota ya Mbak ya. Iya bener. Nah itu bingung, itu bener-bener bingung Mbak. Kalau zaman sekarang itu ya teknologi harus digunakan dengan maksimal mungkin kan ya Mbak. Itu maps itu. Cuman kan kita baru pertama kali lewat sini ya Mas. Baru pertama Sebelumnya kan kali. nggak pernah lewat sini, lewatnya kan di Simpang itu. Oh iya Mbak. Kan harus kita cuman karena ini lewat map, jadi kita nggak tahu ternyata lewatnya sini. Nah pertanyaannya Mbak, kok kenapa nggak lewat Mangunan yang daerah Imogiri ke selatan dan ke atas itu Mbak? Karena kita tadi itu habis dari yang Parangtritis itu Mas. Yang atas, Parangtritis atas, yang buat sunrise. Oh, Sunrise. yang untuk para layang itu ya Mbak? Para Wah, layang, itu bener. tajam juga itu. Bener banget Itu para layang. Tanjakannya tajam ya Al ya, yang ke Parangtritis ke atas tuh ya Al ya. Iya bener, kita ke atas tadi. Nah habis dari situ, terus kita nanjak di sini, makanya motornya kondisinya nggak fit. Duh, itu. Udah dari para layang itu tajam banget ya Mbak ya, tikungannya juga curam, tajam, nah, tinggi. Nah, ditambah ke sini Cinomati nggak lewat Mangunan, waduh ya. Kita soalnya nggak tahu ya Mas ya, namanya dari luar Iya, kan bener, Mbak.
ya udah ngikutin mesonya, yang penting kita nyampe tujuan gitu loh. Iya. Karena kita nggak ngertinya di situ sih sebenarnya. Ya emang dari luar kota emang Memang belum tahu ya Mbak ya. Nah itu ya emang itu paling ya termasuk tajam itu Mbak, tajam banget itu Mbak. Kalau Iya, nanjaknya bener. itu tajam. Tapi kalau untuk tikungan yang ini ya ini bahaya ini Mbak. Makanya yang ini lebih tajam gitu Iya, ya, ini Mas, lebih ya. tajam Emang ini, jadi Mbak. nanjak, Nanjak terus dan gitu. tajam, Mbak. Tapi kalau yang di Paralayak itu Naik ya? naik terus Nah. tapi dia curam gitu. Iya, Mas. curang. Ya emang naiknya tinggi tapi nggak setajam ini itu. Ah. Beda dengan yang Ciremati ini. Saya baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali, pengalaman pertama kali ya Mbak. Iya, ya? bener. Wah, ya emang bener sih Mbak. Dulu kemarin saya juga pernah yang ke daerah ini Mbak, CLS itu yang baru dibangun ini Mbak, apa jalan yang menuju lintas selatan yang ke Piungan ya itu ya Al ya. Kemarin ya Al ya. Kemarin yang jalur lintas selatan yang mau dibangun Piungan ya Al ya. Oh ya guys, kemarin saya juga pernah lewat jalur Plambanan sampai Wonosari itu ada ya, itu mau dibangun. Nah, barangkali teman-teman yang ingin datang ke jalur ke daerah lintas selatan lewat situ aja guys, itu nggak macet itu enak banget, tertambah jalannya sepi dan lebar itu. Dan masih jalan baru juga. Dan ya. masih jalan baru juga Mbak, kita masih ngerayain baru beberapa minggu Mbak itu kita lewat, dan itu sebagian juga belum jadi Mbak. Jadi kalau misalnya dari arah Solo ke Gunung Kidul nggak perlu lewat jalan Wonosari atau Piungan Mbak, itu langsung lewat jalan Prambanan. Jalan pintasnya. Jalan gitu, pintasnya ya. ya itu lebih cepat dan nggak macet Mbak. Oke Mbak, terima kasih untuk Ya. ngobrol-ngobrol sepintas ya Mbak ya. Nanti saya akan lanjut lagi ke atas ya, nyari-nyari touring Touring di atas. touring di atas dan interaksi langsung ya Mbak dengan teman-teman yang lainnya gitu Mbak. Iya. Soalnya ya selain saya touring juga saya ngasih informasi untuk para pemirsa dan para penonton YouTube Zaki Ahmad Mbak. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya dan teman-teman dari Kudus ya Mas ya. Oke Mas, makasih Mas semuanya. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan sampai lokasi, bisa menikmati tempat dan wisatanya bagus ya. Mudah-mudahan di hutan pinus bisa enjoy lah, pokoknya healing ya. Nanti kita lanjut lagi untuk tanjak ke atas ya, seperti apa tanjakan yang kita lewati yang paling curam. Ini udah curam tapi ya Mbaknya belum ada persiapan, jadi ya motornya mogok. Oke, segitu dulu, nanti kita sambung lagi ya guys ya. Oke, sip. Ya pemirsa, siang hari ini kita bisa lihat ya, ini tanjakan yang terkenal curam, tajam dan sangat menikungnya. Gak karu-karuan, bahaya sekali nih pemirsa. Ini namanya tanjakan Cinomati ya. Jadi banyak kejadian dan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan di sini karena jalannya terlalu curam dan terlalu tajam pemirsa. Jadi ini banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada penerangan jalan. Di sana masih banyak tanjakan terjal dan tanjakan yang curam lainnya yang ya pokoknya harus berhati-hati lah. Pokoknya bagi pemirsa dan bagi para pengunjung yang ingin melintas ke sini harus motornya fit, bannya tidak gundul, harus ada remnya, dan tentu saja harus isi bensin dan bawa uang ya. Soalnya untuk mengisi bahan baku di sini itu agak jauh dan agak tidak banyak ini ya, untuk tambal ban seperti itu, tambal ban, dan untuk di pom bensin agak jauh ya di sini. Apalagi jika melintasnya malam, itu bagi teman-teman atau pemirsa lebih baik berdua lah, minimal berdua. Jika sendirian ya resikonya ya kalau ada apa-apa ya jangan sampai ada apa-apa seperti itu pemirsa. Nah seperti inilah untuk tanjakan terjal yang seperti itu ya. Tadi saya sudah mewawancarai teman-teman dari Kudus ya yang akan ke hutan pinus, akan jalan-jalan ke hutan pinus. Oke guys, ini tanjakan yang terjal seperti ini nanti akan saya bahas lagi di atas ya, yang tanjakan-tanjakan yang U, serta ada tanjakan lainnya yang seperti tanjakan
mau menuju ke hutan pinus ya, seperti itu guys. Oke, tetap ikuti terus video kami ya guys ya, terjal sekali guys pokoknya.